Hey, Sarah menemani kalian lagi. Jadi, terima kasih kepada ayah pahlawanku. Aku dipindahkan ke sekolah swasta tempat semua anak orang kaya dan terkenal bersekolah. Sungguh menakjubkan bisa belajar di sekolah mewah ini. Tapi satu kekurangannya adalah aku merasa seperti orang aneh di sana sampai Ashley, gadis yang nyawanya diselamatkan ayahku, kembali masuk ke sekolah dan bersikap sangat ramah padaku. Selain itu, ada seorang cowok yang menarik perhatianku bernama Noah. Dia tampak sangat nakal tetapi entah bagaimana kelihatan ramah dan normal bagiku. Tapi kemudian yang lebih mengejutkan, aku mengetahui dia adalah pacar Ashley. Setelah memperkenalkan kami, Ashley melihat Noah menatapku dengan cara yang aneh dan secara mengejutkan berkata, "Oh, jadi kalian saling kenal ya?" Dia bergumam, "Ya, aku pernah melihat cewek ini di klub." Klub apa itu? Aku juga tidak ingat nama klubnya, jadi aku hanya duduk di sana sambil tersenyum canggung. Ashley menjawab, "Oh benar." Lalu dia mengelus lengan Noah. Sejujurnya, aku merasa agak kecewa mengetahui fakta bahwa Noah dan Ashley berpacaran. Karena tahukah kalian, aku memang banyak memikirkan Noah sejak pertama kali aku bertemu dengannya. Dia berdiri untuk menyelamatkanku dari situasi canggung. Lalu dia bahkan bilang kalau aku menarik. Dan iya, cowok ini sangat tampan. Tapi apa yang saya pikirkan, dunia ini bukan untukku. Aku harus hidup dengan tenang, fokus pada studiku lalu pergi dengan profil yang bagus untuk masuk perguruan tinggi. Tidak lebih. Setelah itu, aku jarang bertemu Noah di sekolah. Setidaknya aku tidak melihatnya sampai kami berakhir di kelas menggambar baru yang sama. Pada pelajaran pertama, guru kami mengatur agar kami mengadakan perjalanan ke museum seni setempat sehingga kami dapat memperoleh kesan pertama terhadap seni modern. Aku berjalan dan mempelajari lukisan-lukisan yang berbeda. Kemudian sebuah lukisan menarik perhatianku dan membuatku berhenti untuk melihatnya. Itu adalah kebakaran hutan. Sekilas aku melihat skema warna dan tata letaknya seimbang. Terlebih lagi, dalam adegan kebakaran hebat, kehancuran, dan kematian, aku bersimpati dengan makhluk-makhluk yang melarikan diri dari api. Hatiku tiba-tiba terasa ringan saat memikirkan keberanian ayahku. Tiba-tiba, aku mendengar suara di belakangku. "Kelihatannya kuat ya, api yang menerangi sama dengan api yang menghanguskan." Aku berbalik, merasa sedikit terkejut saat melihat Noah, lalu aku tersenyum. "Kamu kenal Henry Emil? Aku sudah membaca beberapa bukunya." Aku berseru, "Wah, kamu tidak terlihat seperti orang yang suka membaca tentang filsafat." Ternyata komentarnya lumayan sadis, tapi Noah hanya tersenyum dan berkata, "Jadi, kamu suka lukisan ini?" "Iya, hidupku telah memasuki halaman baru hanya karena kebakaran." Setelah itu kami menganalisa ciri-ciri khusus dari lukisan itu dan ternyata selain lucu, dia juga cukup pintar. Lalu aku mendongak dan melihatnya menatapku. Entahlah, mungkin itu karena kami merasakan hal yang sama terhadap lukisan itu, tetapi aku mendapati diriku merasakan hubungan khusus dengannya. Karena dia terus menatapku seperti itu, aku pura-pura batuk, lalu Noah mengelus kepalaku dan pergi. Ya ampun, apa yang baru saja dia lakukan? Jantungku berdegup kencang dan wajahku memerah seperti tomat. Tapi kemudian aku berkata pada diriku sendiri bahwa tepukan di kepala mungkin tidak berarti apa-apa baginya kan? Tetap saja, malam itu aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Mungkin dia menyukaiku, tapi tidak, aku menepis pemikiran itu. Dia pacar Ashley, jadi aku tidak boleh memikirkan hal ini lagi. Keesokan paginya di sekolah, aku sedang mengerjakan patung plesterku ketika tiba-tiba seseorang menyenggolnya. Aku menyaksikan dengan ngeri ketika benda itu jatuh ke tanah dan tergeletak di sana dalam keadaan berantakan. "Oh, maaf," kata seorang cewek dengan nada sinis. "Sepertinya kamu tidak membutuhkan semua drama dan hal-hal di sekitarmu." Astaga, aku mengenalinya, si Mauve itu yang menjadi tuan rumah mantan klubku. "Apakah kamu begitu terobsesi denganku? Tinggalkan aku sendiri." Aku marah sambil duduk di sana, mencoba menyelamatkan bentuk patungku. "Oh, tidak semudah itu, sayang. Izinkan aku memberitahumu keuntungan pertama dari klub kami, hidup dalam damai." Semua temannya ikut tertawa, sementara Mauve melangkah ke arah patungku lagi. Pada saat itu, suara lain terdengar dari belakang kelas kami. "Apakah kamu ingin aku menghancurkan patungmu juga, atau kamu akan meminta maaf secara sopan padanya?" Saat itulah aku melihat Noah berdiri di samping patung Mauve, menggoyangkannya maju mundur. "Noah, kenapa kamu terus melindunginya? Apakah dia penting bagimu?" "Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu terus menimbulkan masalah padanya, aku harus menjawabnya." Lalu dia terus menggoyangkan patung itu dan berkata, "Sekarang terserah kamu." "Baik, aku minta maaf." Dia memutar matanya ke arahku sebelum dia bergegas menuju patungnya. Noah berhenti menggoyangkannya lalu berjalan ke arahku dan mencoba membantuku dengan patungku. Kecanggungannya hanya membuat bentuknya semakin jelek, tapi membuat hatiku meleleh sebelum pikiranku bisa membantu.
Maaf, sepertinya aku lebih merusak benda ini daripada dia. Dia menatapku dengan tatapan bersalah. Tidak, kamu membantuku memulai awal yang baru, bukan memperbaikinya. Dia hanya tertawa. Kita juga sudah mulai, Sarah. Apakah kamu melihat mata mereka yang marah? Kita berada di situasi yang sama sekarang. Aku melihat dari balik bahunya dan melihat cewek-cewek itu marah. Tapi tunggu, Ashley juga ada di sana dan dia terlihat tidak begitu senang. Dia berjalan ke arahku, memeluk leher Noah dan berkata, Noah, aku lapar. Bisakah kita pergi ke kantin? Lalu dia berbalik dan menatapku dengan pandangan kotor sebelum mereka pergi. Tatapan itu adalah peringatannya untukku. Oke, mulai sekarang aku harus menjaga jarak dari Noah. Dia punya alasan untuk melakukan itu. Aku bisa mengerti. Noah tidak pernah peduli tentang apapun di sekolah. Tapi sekarang dia malah berteman denganku. Itu pasti membuatnya merasa tidak aman. Masalahnya adalah aku sepertinya terus bertemu dengannya. Omong-omong, sepulang sekolah aku sedang mengambil sepedaku ketika dia muncul. Merasa bingung, aku mengucapkan terima kasih lagi padanya sebelumnya. Dia menjawab, jangan hanya mengucapkan terima kasih, bagaimana kalau minum kopi? Masalahnya, Ashley pasti tidak menyukai hal ini, jadi aku menjawab, maaf Noah, aku ada urusan keluarga. Dan juga rasanya agak canggung dengan, kamu tahu, Ashley, bukan begitu? Pada awalnya dia terlihat bingung, tapi kemudian dia mengangkat bahu berkata, oke, lalu pergi. Noah adalah cowok yang baik, tapi menjauh darinya adalah yang terbaik ya kan? Selain itu, Claire memintaku pergi ke rumahnya untuk mencoba beberapa item baru yang baru saja dia desain. Kami makan pizza, menonton film bersama, dan melihat koleksi yang baru saja dia selesaikan. Dia memotretku dengan beberapa pakaian dan aku berpose seperti model profesional. Kami bersenang-senang, aku punya teman yang luar biasa dan itu sudah cukup untuk kehidupan SMA. Tidak ada lagi perasaan lain, tidak ada lagi drama. Namun suatu hari tak lama setelah itu, saat aku sedang berjalan melewati lorong sekolah, tiba-tiba ada yang menarik tanganku. Ternyata itu adalah Noah. Dia menarikku ke pintu darurat dan berkata, Sarah, berhentilah berteman dengan Claire. Dia cuma pura-pura. Pada awalnya aku cukup terkejut, tapi kemudian aku berdeham. Kamu tidak boleh memberitahuku dengan siapa aku bisa berteman. Aku bukan anak kecil. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan fotoku yang memakai baju Claire. Hah? Kenapa dia punya foto-foto ini? Aku berkata, jadi kenapa memang dia mendapat izinku untuk mengambil foto-foto ini? Tapi bukan untuk mempostingnya di forum. Fotomu mencapai 1 juta like. Bagaimana jika kamu menjadi terkenal, mereka akan mengetahui bahwa kalau kamu cuma anak seorang... Dia ragu-ragu. Aku kaget saat dia mengatakan itu. Dia pasti tahu rahasiaku. Noah menunjukkan padaku postingan Claire. Dia memposting fotoku di The Creative Fashion Forum untuk mempromosikan pakaian yang dia rancang dengan pesan, bahkan bebek jelek pun bisa berubah menjadi angsa saat memakai ini. OMG, apa yang dia maksud dengan itu? Secara detail, dia bahkan menambahkan ceritaku. Menceritakan kalau keluargaku miskin, tapi ayahku yang petugas pemadam kebakaran memilih mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Kami tidak miskin, dan itulah rahasiaku. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan belas kasih orang. Dia ternyata lebih buruk dari yang lain. Dia memanfaatkanku dan menertawakanku di belakangku. Melihat wajah khawatirku, Noah meyakinkanku bahwa perusahaan keluarganya telah menandatangani kontrak dengan Claire, sehingga foto-foto tersebut akan segera dihapus dari forum sesuai dengan peraturan perusahaan. Dia menyelamatkanku lagi, dan kali ini dari sahabatku di sini, satu-satunya temanku. Aku mempercayainya dan menceritakan semua rahasiaku padanya. Tapi ternyata aku hanya badut baginya. Sejak hari itu, aku menghindari Claire. Aku tidak ingin berkonfrontasi dengannya karena aku tahu dia hanya akan berusaha berpura-pura untuk keluar dari masalah. Suatu hari saat aku sedang duduk di kafetaria bersama Ashley dan teman-temannya, Claire datang ke meja kami dan berkata dia ingin berbicara denganku. Aku kesal dan tidak ingin berbicara dengannya, jadi aku mengabaikannya. Claire terlihat bingung dan meraih lenganku dan berkata, tolong Sarah, aku ingin tahu apa yang terjadi. Aku mengabaikannya dan terus mengabaikannya. Melihat itu, Ashley langsung berdiri dan dengan nada sinis berkata, maaf, tidak ada pembicaraan pribadi di grup ini. Lalu dia melihat ke arah Claire. Oh, tunggu, tempatmu tidak ada di sini. Saat itulah cewek-cewek lain di kelompok itu menertawakan Claire. Dia hanya menatapku, tapi aku mengabaikannya. Aku masih sangat marah padanya. Dia akhirnya menangis dan lari. Setelah Claire pergi, Ashley berdiri dan berkata, bahkan cewek seperti Claire berani menyakiti Sarah, itu sama sekali tidak bisa diterima. Jadi, akhir pekan ini orang tuaku sedang pergi, jadi aku mengadakan pesta terbaik tahun ini. Ini didedikasikan untuk Sarah. Keluargaku berhutang budi padanya dan aku ingin seluruh sekolah mengetahuinya. Jadi pastikan kalian semua ada di sana. Wow, dia mengadakan pesta atas namaku.
Aku hanya menginginkan kehidupan yang tenang. Tapi mungkin aku memang membutuhkan ini agar orang lain setidaknya bisa meninggalkanku sendiri. Setelah semua orang selesai makan siang dan pergi, Ashley menarikku ke samping dan berbisik, "Hei, semua orang seharusnya memakai kostum. Itu hanya tradisi kami. Kamu tahu, anak-anak kerajaan." Dia mengedipkan mata padaku lalu pergi. Tadinya aku bingung mau pakai apa, tapi ternyata aku tidak perlu khawatir. Setelah itu aku menerima bingkisan dari Noah dengan pesan, "Agar kamu bersinar di pesta." Noah sangat baik hati sampai segini bijaksananya. Tapi sejujurnya, aku merasa tidak nyaman ketika dia memperlakukanku seperti ini. Lagi pula, aku membuka kotaknya dan melihat setelan Wonder Woman. Kostum ini sangat indah dan aku menyukainya. Malam itu, aku mengenakan kostum dan menata rambut serta riasanku. Aku merasa sangat luar biasa dengan pakaianku dan tidak sabar untuk pergi ke pesta dan melihat pakaian orang lain. Namun, ketika aku mengikuti para staf dan berjalan masuk, aku melihat semua cewek lain memakai gaun trendy. Apa? Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada orang lain yang memakai kostum? Aku berdiri di sana dengan panik ketika aku mendengar seseorang berkata, "Ew, Wonder Woman kita sudah datang." Cewek-cewek lain tertawa terbahak-bahak, lalu mereka berkumpul di sekelilingku dan menarikku ke tengah ruangan. Aku melihat sekeliling untuk mencari Ashley, tapi semakin aku mencoba mencari, semakin aku ketakutan. Mereka semua menatapku dan menertawakanku. Aku tersipu malu, ini sangat memalukan. Aku tidak percaya aku dikerjai lagi oleh semua orang di sekolah. Aku hampir keluar dari pesta itu ketika pengeras suara berbunyi di atas panggung.